Halo guys, kembali lagi di video belajar kripto untuk pemula. Di video kali ini kita akan membahas yang mungkin banyak dipertanyakan oleh orang-orang yang baru terjun ke dunia kripto. Apa itu Bitcoin? Langsung aja kita bahas. Di sini saya ambil artikel dari investopedia.com. Apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah mata uang kripto, mata uang virtual yang dirancang untuk bertindak sebagai uang dan bentuk pembayaran di luar kendali seseorang, kelompok, atau entitas manapun. Hal ini menghilangkan kebutuhan akan keterlibatan pihak ketiga yang terpercaya, misalnya percetakan uang atau bank. Dalam transaksi keuangan, ini diberikan kepada penambang blockchain yang memverifikasi transaksi dan dapat dibeli di beberapa bursa. Bitcoin diperkenalkan ke publik pada tahun 2009 oleh pengembang atau sekelompok pengembang anonim yang menggunakan nama Satoshi Nakamoto. Sejak itu, ia menjadi mata uang kripto paling terkenal dan terbesar di dunia. Popularitasnya telah menginspirasi pengembang banyak mata uang kripto lainnya. Nah, di sini poin pentingnya. Poin penting Bitcoin diluncurkan pada tahun 2009. Bitcoin adalah mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar. Tidak seperti mata uang fiat. Bitcoin dibuat, didistribusikan, diperdagangkan, dan disimpan menggunakan sistem buku besar terdesentralisasi yang dikenal sebagai blockchain. Bitcoin dan buku besarnya diamankan berdasarkan jumlah peserta dalam jaringannya dan cara sistem menginformasi dan memverifikasi transaksi. Bitcoin dapat dibeli di berbagai bursa mata uang kripto. Sejarah Bitcoin sebagai penyimpan nilai penuh gejolak. Ia telah mengalami beberapa siklus boom dan bust dalam jangka waktu yang relatif singkat. Selanjutnya, poin memahami kripto. Pada bulan Agustus 2008, nama domain bitcoin.org telah didaftarkan. Itu dibuat oleh Satoshi Nakamoto dan Martin Malmi yang bekerja dengan Nakamoto Anonim untuk mengembangkan Bitcoin. Asal Bitcoin, pada bulan Oktober 2008, Nakamoto mengumumkan ke milis kriptografi di Mastodon.com. Saya sedang mengerjakan sistem uang elektronik baru yang sepenuhnya peer-to-peer tanpa pihak ketiga yang terpercaya. Buku putih terkenal yang sekarang diterbitkan di bitcoin.org berjudul Bitcoin, Sistem Uang Elektronik Peer-to-Peer akan menjadi makna carta tentang cara Bitcoin beroperasi saat ini. Lalu di sini ada teknologi dan blockchain-nya ya. Pada tanggal 3 Januari 2009, blok Bitcoin pertama ditambang disebut blok 0, juga dikenal sebagai blok Genesis dan berisi teks The Times 3 Januari 2009, Chancellor on brink of second blind out for bank, yang mungkin merupakan bukti bahwa blok tersebut ditambang pada atau setelah tanggal tersebut. Hadiah Bitcoin dikurang setengahnya setiap 210.000 blok. Misalnya, hadiah blok adalah 50 Bitcoin baru pada tanggal 2009. Pada tanggal 11 Mei 2020, halving ketiga terjadi, sehingga hadiah untuk setiap blok turun menjadi 6,25 Bitcoin. Halving keempat terjadi pada bulan April 2024 dan menurunkan hadiahnya menjadi 3,125 Bitcoin. Halving berikutnya akan terjadi pada pertengahan tahun 2028 dan mengurangi hadiahnya menjadi 1,5625 BTC per satu blok. Denominasi 1 Bitcoin dapat dibagi menjadi 8 tempat desimal, 100 seperjuta dari 1 Bitcoin, dan satu terkecil disebut sebagai Satoshi. Dan ini ada teknologi blockchain Bitcoin ya. Bitcoin sebagai bentuk mata uang digital tidak sulit untuk dipahami. Misalnya, jika Anda memiliki Bitcoin, Anda dapat menggunakan dompet mata uang kripto Anda untuk mengirim sebagian kecil Bitcoin tersebut sebagai pembayaran barang atau jasa. Sebaliknya, cara kerja Bitcoin sebenarnya sangat kompleks. Ini blockchain. Apa itu blockchain ya kan? Blockchain adalah buku besar yang terdistribusi basis data informasi bersama yang dirangkai bersama melalui teknologi kriptografi. Terdistribusi berarti disimpan di banyak komputer, bukan di server terpusat seperti penyimpanan data pada umumnya. Nah, itu pengertian dari blockchain. Jaringan program otomatis yang diinstal pada komputer-komputer ini memelihara blockchain dan menjalankan fungsi-fungsi yang diperlukan agar dapat beroperasi. Blok pada blockchain adalah file yang berisi header block, penghitung transaksi, dan transaksi yang dicatat dalam blok tersebut. Penghitung transaksi mencantumkan beberapa banyak transaksi dalam blok, sedangkan header block terdiri dari beberapa elemen. Sekitar kita tahu aja apa itu blockchain. Lalu, ini cara menambang Bitcoin, tidak perlu kita pelajari. Intinya bisa ditambang Bitcoin itu ya, ada caranya. Nah, di sini memasuki poin cara membeli Bitcoin. Jika Anda tidak ingin menambang Bitcoin, Anda dapat membelinya menggunakan bursa mata uang kripto. Kebanyakan orang tidak dapat membeli seluruh BTC karena harganya. Namun Anda dapat membeli sebagian dari satu BTC di bursa ini dalam mata uang fiat, seperti dolar AS. Misalnya Anda dapat membeli Bitcoin di Coinbase dengan membuat dan mendanai akun menggunakan rekening bank, kartu kredit, atau kartu debit Anda. Video berikut penjelasan beberapa lanjut tentang Bitcoin. Ini ada caranya di sini.
Jadi kita bisa membeli Bitcoin itu di lewat beberapa bursa ya. Kayak di sini Coinbase, Binance, toko kripto kalau di Indonesia itu bursa Indonesia itu ada Indodax juga sama itu. Bisa beli di situ. Ini cara menggunakan Bitcoin. Bitcoin awalnya dirancang dan dirilis sebagai metode pembayaran peer-to-peer. Peer-to-peer itu maksudnya beli langsung antara, misalnya saya dan kamu beli langsung tanpa melewati pihak ketiga. Namun, kasus penggunaan semakin meningkat karena nilainya yang meningkat, persaingan dari blockchain dan mata uang kripto lain, dan perkembangan blockchain yang memproses informasi untuk blockchain, Bitcoin. Bitcoin diterima sebagai alat pembayaran barang dan jasa di banyak perdagangan, pengecer, dan toko. Toko fisik yang menerima mata uang kripto umumnya akan menampilkan tanda bertulisan Bitcoin diterima di sini. Transaksi dapat ditangani dengan terminal perangkat keras atau alamat dompet yang diperlukan melalui kode QR dan aplikasi layar sentuh. Sebuah bisnis online dapat dengan mudah menerima Bitcoin dengan menambahkan opsi pembayaran ini ke opsi pembayaran online lainnya, kartu kredit, PayPal, dan lain-lain. Untuk menggunakan Bitcoin Anda harus memiliki dompet mata uang kripto. Dompet adalah antarmuka blockchain dan dapat menyimpan kunci pribadi Bitcoin yang Anda miliki. Kunci ini harus dimasukkan saat Anda melakukan transaksi. Lalu di sini tadi kan kita sempat bahas Bitcoin itu dapat ditambang. Berapa lama untuk menambang satu Bitcoin? Dibutuhkan rata-rata 10 menit bagi jaringan penambang untuk memvalidasi blok dan membuat hadiah. Hadiah Bitcoin adalah 3,125 BTC per blok untuk saat ini ya. Hadiah bloknya dibelah 2 setiap 4 tahun. Jadi ketika halving berikutnya terjadi pada pertengahan tahun 2028, hadiah akan menjadi 1,5 BTC setiap 10 menit. Apakah Bitcoin merupakan investasi yang bagus? Bitcoin memiliki sejarah investasi singkat yang dipenuhi dengan harga yang sangat fluktuatif. Apakah ini merupakan investasi yang baik? Tergantung pada profil keuangan Anda, portofolio investasi, toleransi risiko, dan tujuan investasi. Anda harus mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan profesional keuangan sebelum berinvestasi dalam mata uang kripto untuk memastikan bahwa hal tersebut tepat untuk keadaan Anda. Bagaimana Bitcoin menghasilkan uang? Penambang di jaringan Bitcoin dapat diberi imbalan jika berhasil membuat blok. Bitcoin dapat ditukar dengan mata uang fiat melalui pertukaran mata uang kripto. Investor dan spekulan dapat menghasilkan uang dari perdagangan Bitcoin. Berapa banyak Bitcoin yang tersisa? Jumlah total Bitcoin yang ada sekitar 19,7 juta pada 15 Mei 2024. Saat itu, jumlah yang tersisa untuk ditambang adalah sekitar 1,3 juta. Garis bawah, Bitcoin adalah mata uang kripto pertama yang diperkenalkan ke publik dan dimaksudkan untuk digunakan sebagai bentuk pembayaran di luar alat pembayaran yang sah. Sejak diperkenalkan pada tahun 2009, popularitas Bitcoin telah melonjak dan penggunaan blockchain-nya pun semakin meluas. Meskipun proses penghasilan Bitcoin rumit, berinvestasi di dalamnya lebih mudah. Investor dan spekulan dapat membeli dan menjual Bitcoin di bursa kripto. Seperti halnya investasi apapun, terutama investasi baru dan mudah berubah seperti Bitcoin, investasi harus mempertimbangkan dengan cermat apakah Bitcoin adalah investasi yang tepat untuk mereka. Nah, seperti itulah penjelasan singkat dari Bitcoin. Nanti ada beberapa kata-kata teknis yang belum tahu ya kan, nanti mungkin next saya bikinkan videonya beberapa kata teknis kayak contoh tadi desentralisasi, mata uang fiat, dan lain-lain sejenisnya. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you.